yang ke-54. Qala Amirul Mu'minin Ali alaihi salam, la ghina kal aqli wala faqra kal jahl wala mirata kal adabi wala zahira kal musyawarat. Amirul Mukminin Imam alaihi salam di dalam hikmah yang ke-54 ini menyampaikan 4 hal yang membuat manusia terselamatkan dari celakanya azab baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama adalah akal. Yang kedua adalah kebodohan. Yang ketiga adalah adab. Yang keempat adalah musyawarah. Yang pertama tentang akal, Amirul Mukminin Imam alaihi salam mengatakan la ghina kal aqli. Tiada kekayaan yang menyerupai akal. Berkaitan dengan sifat yang kedua, yaitu kebodohan atau kejahilan, Amirul Mukminin Imam alaihi salam mengatakan wala faqra kal jahli, dan tiada kebahagiaan seperti kebodohan. Adapun sifat yang ketiga, hal yang ketiga berkaitan dengan adab, Amirul Mukminin mengatakan wala mirata kal adabi, tiada warisan yang seperti adab. Dan yang keempat berkaitan dengan musyawarah, Amirul Mukminin Imam al-Islam mengatakan wala zahira kal musyawarati, tiada pendukung seperti layaknya musyawarah. Ini 4 hal yang dimana dengannya ketika kita tawajuh dan perhatian kepada 4 hal ini, maka kita akan selamat baik dari celaan dunia maupun azab akhirat. Adapun yang pertama dikatakan la ghina kal aqli, tiada kekayaan yang seperti akal. Nah, sebagaimana maklum sebelumnya juga kita bahas, yakni berulang kali sudah kita bahas berkaitan dengan hal ini, di mana salah satu nikmat terbesar yang hak Ta'ala limpahkan kepada manusia adalah akal itu sendiri. Di dalam riwayat yang lain dikatakan akal adalah hujjah batiniyah. Akal adalah hujjah batiniyah. Sedangkan para a'immah dan anbiya, yakni para nabi dan para imam, adalah hujjah kharijiyah atau hujjah yang di luar. Maka manusia memiliki 2 hujjah. Manusia memiliki 2 dalil. Manusia memiliki 2 penuntun. Manusia memiliki 2 pegangan dalam hidupnya, sehingga dengan 2 pegangan ini dia akan selamat. Yang pertama adalah hujjah kharijiyah, yaitu para anbiya, para nabi, dan juga para a'immatil ma'sumin alaihissalam, di mana siapa saja yang berpegang teguh kepada jalannya para anbiya, dan siapa saja yang berpegang teguh pada siratnya para a'immah ma'sumin alaihissalam, maka mereka akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana riwayat yang begitu banyak membahas tentang hal ini. Misalnya tentang riwayat hadis lain, aku tidak meninggalkan kepada kalian
aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang berat. Inni tarikum fikum lain. Aku meninggalkan kepada kalian dua perkara yang berat. Apa itu? Kitabullah wa ikrati. Kitab Allah, Al-Quran, dan juga ikrahnya Rasulullah, yakni para imam maksumin alaihissalam, di mana keduanya tidak akan pernah berpisah hingga sampai bertemu ke telaga Haud atau di surga nanti. Artinya ketika orang memilih agama Islam dan meyakini ketuhanan dan ilahiyat dan rububiyat dan ketauhidan hak ta'ala, lalu setelahnya meyakini nubuwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu meyakini kitab Allah, maka masih kurang. Apa yang kurang? Yakni manusia juga harus meyakini tentang imamah dan wilayah. Sehingga dengan berpegang teguh kepada wilayah dan imamah, maka jalannya dan kehidupannya manusia akan sebagaimana sesuai tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena Al-Quran itu dikatakan, sekalipun Al-Quran adalah kalamullah, dikatakan Al-Quran adalah kalamullah, tetapi Al-Quran itu kalamullah as-somit. Di dalam riwayat dikatakan Al-Quran itu adalah kalamullah as-somit, yakni kalam Tuhan yang diam, tidak bisa menyampaikan. Quran yakni yang sebagaimana yang kita baca, tapi tidak bisa menjelaskan kepada kita. Sedangkan para imam dikatakan kalamullah an-natiq. Para imam itu adalah kalamullah yang berbicara. Maka para imam inilah yang akan menjelaskan maksud dan menjelaskan makna dan menjelaskan tafsir dan menjelaskan ta'wil dan menjelaskan faidah-faidah, kerangka-kerangka kehidupan yang ada digariskan di dalam Al-Quran. Sehingga siapa saja yang mengambil makna Quran dan siapa saja yang menafsirkan makna Quran dan siapa saja yang menakwilkan makna Quran, menerjemahkan makna Quran, menjelaskan makna Quran yang tidak diambil dari para a'immah maksumin alaihissalam, maka dia akan celaka. Dia akan masuk ke dalam jurang yang dia tidak tahu kemana arahnya. Sebagaimana di beberapa kisah dan riwayat, ketika beberapa sahabat mencoba menafsirkan Al-Quran tanpa mengambil maknanya dari para imam alaihissalam, sehingga mereka berkias, mereka beristihsan di dalam ilmu usul. Sehingga imam mengatakan apa? Kalau seandainya kamu mau berkias, maka orang pertama yang berkias adalah iblis. Ini menyampaikan kepada sahabat tersebut, kisahnya berkaitan dengan Imam Shadiq alaihissalam. Ini ketika ada seseorang yang datang ke Imam Shadiq lalu berkias, dikatakan kalau kamu mau berkias, maka yang paling pertama berkias adalah iblis. Kalau mau kias-kiasan, ayo coba contohnya, misalnya dikasih contoh, imam mengasih contoh, mana yang lebih utama, sholat atau puasa? Mana yang lebih utama, sholat atau puasa? Dia mengatakan, wah ya tentu sholat yang lebih utama. Dia mengatakan apa? Si orang ini, yang berkias ini, yang mengambil makna Quran, bukan dari imam ini, dia bilang apa? Oh, yang lebih utama adalah sholat. Lalu imam bilang, oke, kamu kan sudah berkias ini, bahwa sholat lebih utama dari puasa. Kalau begitu, kalau memang sholat itu lebih utama dari puasa, kenapa wanita ketika dia haid, sholat
sholatnya tidak harus diganti. Tapi puasanya kenapa harus diganti? Ayo, kamu mau berkias kan ini? Kamu mau mengkias, kalau mau mengkias, kenapa sholat yang kamu bilang lebih utama, kok malah perempuan itu ketika haid, kenapa tidak harus mengkodok? Tetapi puasa yang kamu bilang tidak terlalu penting, kenapa harus dikodok? Padahal kan harusnya kebalik ya. Karena sholat itu lebih utama, maka harusnya sholat yang diganti, puasanya tidak perlu dikodok. Inilah ketika orang berkias, sehingga keliru memaknai ajaran agama Islam. Dikatakan seandainya jika agama ini dikias, maka tiada yang tersisa dari agama ini. Jadi agama ini akan sirna. Ini satu. Jadi apa yang kita bisa pahami dari sini, yakni akal kita merupakan kekayaan yang paling utama yang Allah berikan kepada kita. Namun tentu akal ini juga harus disandarkan dan dibentengi dan dijaga oleh keyakinan dan keimanan. yakni harus dijaga dengan ketaatan terhadap wilayah. Kenapa? Karena kalau kita mengandalkan akal murni, maka dan meninggalkan wilayah, maka kita akan tersesat sebagaimana orang-orang yang tersesat. Bahkan sesungguhnya kalau kita benar-benar mengikuti akal sehat kita, kalau kita benar-benar mengikuti akal murni kita, kalau kita benar-benar meyakini akal sehat kita ini, maka kita tidak akan pernah meninggalkan wilayah Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam. Artinya kesimpulannya apa? Orang-orang yang meninggalkan wilayah Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak mempergunakan akal sehatnya dengan benar. Kenapa demikian? Sebagaimana yang kita sudah bahas di ilmu kalam, bahwa lazim adanya imam, suatu keniscayaan adanya imam itu, suatu kesemestian bahwa ada imam di muka bumi, ada hujjah di muka bumi, di mana kalau seandainya Allah Ta'ala tidak menurunkan imam di muka bumi di tengah-tengah makhluknya, maka itu akan menjadikan Tuhan zalim kepada makhluknya, dan ini mustahil. Kenapa demikian? Kok bisa kalau seandainya Allah Ta'ala tidak memberikan imam di muka bumi, tidak menjadikan imam di muka bumi di tengah manusia? Kenapa Allah menjadi zalim? Kenapa hak Ta'ala menjadi zalim? Kita katakan karena ketika Allah mencipta manusia, maka tujuannya untuk mengantarkan manusia menuju kesempurnaan. Namun, Allah tahu bahwa manusia ini tanpa pembimbing tidak akan bisa sampai ke jalan kesempurnaan. Kenapa? Karena kita tidak tahu jalannya. Maka harus ada wasilah, harus ada perantara, harus ada orang yang menunjuki kita jalan, di mana dia adalah orang yang tahu jalan kebenaran itu. Bukankah kita mengatakan di dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kepada siapa? Yakni kita meminta kepada Allah Ta'ala, tunjukilah kami jalan yang lurus, yakni jalan yang orang-orang telah engkau beri nikmat kepada mereka, dan bukan orang-orang yang zalim, bukan orang-orang yang tersesat. Dan mereka inilah para imam al-musallam. yakni para imam al-musallam diriwayatkan di dalam ditafsirkan dengan ayat yang lain, dikatakan innama yuridullah liyuzhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah Ta'ala hendak menjauhkan kalian wahai ahlul bait dari kenajisan, dari kotoran, dari dosa-dosa. Wa yutahhirakum tathira, dan mensucikan kamu dengan sesuci-suci. Mereka inilah ketika dikatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan mana itu? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yani jalan-jalan orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang yang engkau
murkai kepada mereka, dan bukan juga jalan orang-orang yang sesat. Maka ini adalah jalannya para a'immah ma'sumin alaihissalam. Maka ketika kita menggunakan akal sehat kita, ketika kita mengaplikasikan akal sehat kita di dalam kehidupan, niscaya mustahil kita meninggalkan wilayah Amirul Mukminin Imam Ali. Sebaliknya, orang-orang yang sudah mendapatkan kabar, orang-orang yang sudah mendapatkan kabar tentang wilayah Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam dan tetap tidak mengikuti, maka mereka ini sesungguhnya orang yang tidak menggunakan akal sehat. Ini satu. Yang kedua, wala faqra kal jahdi, dan tiada kefakiran seperti kebodohan. Yakni tidak ada yang lebih fakir daripada orang jahil. Tidak ada yang lebih miskin daripada orang jahil. Maka ini kebalikan dari yang sebelumnya. Ketika dikatakan tiada kekayaan yang melebihi akal, maka tiada pula kefakiran yang melebihi kejahilan. Kenapa? Karena ketika orang jahil itu apa? Jahil, antara akal dan jahil, kita sedikit membahas ilmu logika ya. Antara akal dengan jahil, ini ada hubungan wujud dan adam. Antara akal dan jahil, ini ada hubungan wujud dan adam. Wujud yakni ada, adam yakni tiada. Oke, saya ulangi. Antara akal dan jahil, di sini terdapat hubungan ada dan tiada. Ada dan tiada. Artinya apa? Orang yang berakal, dia mengetahui sesuatu. Ketika dia mengetahui sesuatu, berarti dia memiliki hal itu. Dia memiliki hal itu. Contoh, kita tahu bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2. Artinya, kita menguasai ilmu tersebut. Kita menguasai 1 tambah 1 sama dengan 2. Ketika kita menguasai 1 tambah 1 sama dengan 2, maka kita adalah pemilik pengetahuan 1 tambah 1 sama dengan 2. Ketika kita adalah pemilik, berarti kita memiliki pengetahuan tersebut. Artinya apa? Artinya ada nisbat wujud. Ada hubungan ada di situ. Terdapat hubungan ada. Yani apa? Terdapat hubungan ada maksudnya apa? Yakni saya memiliki pengetahuan tersebut. Memiliki berarti apa? Memiliki bermakna ada. Yakni saya memiliki pengetahuan, berarti ada. Pengetahuan itu ada bagi saya. Makanya dikatakan apa? Dikatakan hubungan ada. Sedangkan jahil, yakni hubungannya hubungan tiada. Apa maksudnya? Ketika seseorang tidak mengetahui sesuatu, berarti dia tidak memiliki pengetahuan tersebut. Ketika tidak memiliki pengetahuan tersebut, berarti pengetahuan itu tidak ada bagi dirinya. Ketika pengetahuan yang hakiki itu tidak ada bagi dirinya, berarti dirinya kosong dari pengetahuan tersebut. Ketika dirinya kosong dari pengetahuan tersebut, berarti tiada. Hubungannya hubungan apa? Hubungan tiada. Artinya, akal itu hubungannya adalah ada, sedangkan jahil atau kebodohan hubungannya merupakan ketiadaan. Maka mana yang lebih utama? Mana kekayaan apa yang lebih utama daripada akal? Kenapa? Karena akal adalah keberadaan. Dan kefakiran apa yang lebih fakir daripada kebodohan? Kenapa? Karena kebodohan adalah ketiadaan. Orang fakir itu kan berarti nggak punya aja. Kenapa sih orang fakir itu dikatakan fakir? Orang fakir dikatakan fakir karena tidak punya. Dan orang kaya, orang mampu, dikatakan kaya karena punya. Kan begitu. Orang kaya dikatakan kaya karena punya. Orang fakir dikatakan fakir karena nggak punya. Maka akal dan jahil juga demikian. Orang yang berakal, maka dia punya pengetahuan tersebut.
dan orang jahil, maka dia nggak punya pengetahuan tersebut. Nah, punya berarti kaya, nggak punya berarti miskin. Oke? Ini sedikit penggambaran dari ilmu logika. Yang ketiga, wala mirotha kal adab. Tiada warisan yang seperti adab. Adab ini apa sih? Adab. Sebelumnya, di hikmah yang sebelumnya, di hikmah yang kelima, kita pernah bahas al-ilmu bira karimatun wal adabu hulalun mujaddadatun. Adab di hikmah yang kelima kita pernah bahas, dikatakan apa? Amirul Mukminin Imam Ali Salam mengatakan adab itu adalah perhiasan yang selalu baru. Adab adalah perhiasan yang selalu baru. Adab di dalam makna secara lugah, secara bahasa, adab adalah sifat-sifat karimah, sifat-sifat mulia yang disematkan bagi seseorang. Adab adalah sifat-sifat mulia yang disematkan bagi seseorang. Makanya kenapa dikatakan tiada warisan yang sebagaimana adab? Tiada warisan yang seperti adab. Artinya apa? Warisan yang paling utama adalah adab. Apa demikian? Kalau seandainya kita punya kekayaan, anggaplah kita punya kekayaan. Ketika kita mati, maka warisan itu akan dilahap oleh anak cucu kita. Akan dilahap oleh ahli waris kita. Setahun 2 tahun habis sudah kekayaan kita yang miliaran itu, kekayaan kita yang miliaran, setahun 2 tahun dilahap anak cucu kita sudah habis. Amin. Tetapi ketika kita memiliki adab dan perangai yang baik, kita memiliki perilaku yang baik, kita memiliki sifat karimah yang baik, maka ini akan bertahan bahkan hingga abad. Yakni sampai cucu keturunan yang ketujuh juga akan mengingatnya bahwa si fulan itu orang yang baik, si fulan itu orang yang beradab, si fulan itu orang yang berperangai baik, si fulan itu orang yang berperilaku baik. Dan contohnya banyak sekali. Misalnya di dalam bangsa Arab ada dikenal dengan seorang sosok yang dikenal dengan Adi bin Ta'i. Adi bin Hatam bin Ta'i. Hatam bin Ta'i. Di dalam bangsa Arab ada sesosok orang yang bernama Hatam bin Ta'i. Kisahnya kisah sangat masyhur sekali. Antum bisa cek nanti di internet Hatam bin Ta'i. Nah, Hatam bin Ta'i ini adalah seseorang yang begitu dermawan kepada orang lain. Bahkan ketika membantu orang lain itu tanpa mikir. Sampai dikisahkan, dia memiliki seorang adik, si Hatam bin Ta'i ini memiliki seorang adik, lalu ngomong ke ibunya, ibu, saya juga mau seperti abang menjadi orang yang dermawan. Ibunya mengatakan, kamu tidak akan bisa seperti abangmu. Loh, kenapa begitu? Adiknya protes, kenapa bisa? Kenapa saya tidak bisa seperti abang? Ibunya menjawab, ketahuilah, dulu ketika kalian berdua masih kecil, ketika saya menyusui abangmu, maka dia tidak akan pernah mau menyusu, kecuali susu yang sebelah lagi saya berikan kepada orang lain. Artinya apa? Artinya dia hanya mau menyusu ketika ada temannya yang lain yang ikut nyusu di ibunya. Ini menggambarkan apa? Ini menggambarkan bahwa dia itu orang yang mau berbagi. Dia bukan orang yang mau melahap sendiri. Dia bukan orang yang mau menikmati kekayaan sendiri. Tidak. Melainkan dia tidak akan mau menyusu kecuali ada temannya yang juga ikut menyusu di puting ibunya yang sebelah. Namun berbeda dengan kamu, kata ibunya, berbeda dengan kamu. Kamu dulu waktu kecil, kamu
tidak akan pernah mau menyusu kalau ada orang lain yang menyusu juga di sebelah. Jadi kalau ada temennya yang ikut nyusu di sebelah, di puting ibunya yang satu, dia tidak mau nyusu. Artinya apa? Artinya kamu ini pengen menguasai semua. Nah, jadi sejak kecil udah terlihat. Ibunya bilang tidak bisa kamu. Sehingga begitu dermawannya si Hatam bin Toi ini, dia menjadi suatu zarbul masal. Dia menjadi sebuah peribahasa di bangsa Arab. Sehingga orang Arab ketika mau menggambarkan sosok yang sangat dermawan, dia katakan apa? Anta Hatam ibn Toi. Engkau ini Hatam bin Toi. Hatam bin Toi ini maksudnya apa? Yani orang yang begitu dermawan. Yang terakhir, sifat yang terakhir dikatakan wala nadhir wala zahira kal musyawarah. Tiada pendukung sebagaimana musyawarah. Musyawarah yakni meminta pendapat kepada ahlinya. Musyawarah yakni meminta pendapat kepada ahlinya. Contoh misalnya, saya mau beli mobil. Contoh, saya mau beli mobil. Yusuf mau beli mobil. Tapi Yusuf tidak paham tentang mobil. Yusuf tidak paham tentang mobil. Misalnya, mesinnya berapa liter, tarikannya berapa, tekanannya, bensinnya berapa liter, dan segala macam, isinya berapa kubik. Walhasil tidak paham tentang mobil. Kacanya gimana, mesinnya diesel atau bensin dan sebagainya, otomatis atau pakai kopling, walhasil, atau pakai Porsche-nya. Maka selayaknya ketika si Yusuf datang ke toko mobil, sebelumnya semestinya dia sudah meminta saran kepada orang yang memahami tentang mobil. Misalnya dia datang ke bengkel, tanya, Bang, mobil bagus apa ya? Nanti kalau udah banyak dapat penjelasan, barulah dia datang ke toko mobil. Namun hal itu sekarang sudah dipermudah. Kalau di Indonesia hal itu sudah dipermudah. Kenapa? Karena biasanya di showroom toko mobil itu, di situ sudah dipersiapkan orang yang akan menjelaskan tentang mobil. Dia akan mempresentasikan mobil ini kelemahannya apa, kekurangannya apa, dan sebagainya. Nah, biasanya ya, saya tidak tahu juga karena tidak pernah beli mobil di Indonesia. Tapi biasanya di toko-toko sih itu. Jadi kalau kita datang, nanti abang-abangnya udah datang, bawa pamflet, bawa brosur. Ya Pak, silakan. Mau cari mobil apa? Ini mobil misalnya Toyota Carry, kelasnya begini, cc-nya segini, bodinya ini, kaleng, plastik, dan sebagainya. Atau ini Toyota Vios misalnya, begini, dan segala macam. Nah, itu kalau di Indonesia sudah dipermudah. Artinya apa? Yakni hukum akal. Bahkan orang-orang yang berakal juga meyakini sebelum kita melakukan suatu tindakan, sebelum kita mengambil keputusan, sebelum kita menindaki sesuatu, maka selayaknya kita harus meminta saran dari ahlinya. Was'al qaryata, di dalam Al-Quran dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Was'al qaryata, tanyalah kepada ahli kampung di situ. Kalau kamu datang ke suatu kampung, tanya ahli kampung di situ. Jadi apa? Tanya ahlinya di situ. Was'al ahla dzikri. Ini tanya kepada ahli zikir. Ahli zikir ini orang yang mengetahui. Kenapa? Ketika kita sudah bertanya kepada ahlinya, misalnya Yusuf mau beli mobil, dan bertanya ke 2-3 ahli, 2-3 bengkel, abang-abang bengkel, ada 2-3 orang. Yang satu mengatakan pendapatnya begini, yang satu mengatakan pendapatnya begini, yang satu mengatakan pendapatnya begini, maka secara universal, secara global, secara kuli, Yusuf sudah memiliki pengetahuan tentang mobil, dan dia bisa menentukan mobil mana yang terbaik yang akan saya beli sesuai dengan budget dan uang yang saya punya. Sehingga nantinya tidak nyesel kalau beli. Kenapa? Karena dia sudah menimbang. Atau misalnya contoh perkawinan, kita mau menikah misalnya, tapi antumnya sudah menikah semua. Contoh yang lain lah. Misalnya contoh
mau menikahkan anak. Antumnya sudah menikah semua, kita contohin mau menikahkan anak. Nah, kita mau menikahkan anak misalnya. Kita kan tidak sembarang ya mau nikahin anak ya udah nikahin langsung gitu kan enggak. Maka kita akan bertanya, ini orangnya siapa? Maka kita tanya orang-orang yang kenal dengan calon ini. Misalnya contoh ada si A ini mau melamar anak kita. Maka sebelumnya kita tanya teman-teman si A ini. Menurut kamu si A bagaimana? Sifatnya bagaimana? Kelakuannya bagaimana? Demi apa? Bukan mau fudul, bukan mau mencari aib, bukan. Tetapi kita tidak mau menyerahkan anak kita yang kita rawat dari kecil ke tangan orang yang antah berantah, ke tangan orang yang kita tidak tahu siapa, ke tangan orang yang kita tidak tahu dia mau bagaimana kan anak kita nanti. Dan kita tidak siap untuk hal itu. Maka kita akan bertanya kepada ahlinya, kita akan bertanya kepada orang yang paham tentang anak ini, dan kita akan bertanya kepada guru-guru kita bagaimana semestinya menikah itu dan sebagainya. Demi apa? Demi mengambil keputusan yang terbaik. Dan ini diterima oleh semua akal, bahkan orang-orang berakal meyakini hal itu. Sehingga Amirul Mukminin Imam Ali Salam mengatakan la zahira kal musyawarah. Tiada pendukung sebaik seperti musyawarah. Kenapa? Karena dengan kita bermusyawarah dengan orang lain dan meminta pendapat dari orang lain, maka kita akan memiliki pengetahuan yang besar, sehingga kita akan mengambil keputusan dengan tepat. Ini hikmah yang ke-54. Kita baca satu hikmah lagi. Hikmah yang ke-55. Qala Amirul Mukminin Imam Ali Salam, as-sabru sabron. Kesabaran itu ada dua. Sabrun ala ma takrah wa sabrun amma tuhib. Kesabaran itu ada dua. Kesabaran atas hal-hal yang tidak kita senangi dan kesabaran atas hal-hal yang kita senangi. Artinya apa? Manusia dalam hidup itu akan menemukan dua hal. Manusia dalam hidup menemukan dua hal dan tidak ada di antaranya. Jadi tidak ada di tengah-tengah, itu tidak ada. Manusia ketika hidup dia akan menemukan dua hal. Apakah dia menyenangi hal itu atau dia tidak menyenangi hal itu? Jadi apakah dia senang atau dia menolaknya? Apakah dia menerimanya atau dia menolaknya? Contoh misalnya ada satu wanita tidak melamar pria ya. Pria melamar wanita. Ada satu pria datang mau melamar wanita. Ada satu pria datang mau melamar wanita. Maka si wanita ini ada dua pilihan. Apakah menolaknya atau menerimanya? Dua saja pilihan. Apakah kanan atau kiri? Menolak atau menerima? Menyukai atau membenci? Oke? Nah, dalam perbuatan juga demikian. Dalam aktivitas juga demikian. Apakah kita menyukai perbuatan itu atau membenci perbuatan itu? Apakah kita menyenangi hal itu atau kita membenci hal itu? Contoh misalnya makan. Makan apa? Anggaplah misalnya makan ketoprak. Apakah kita menyukai ketoprak atau kita membenci ketoprak? Kan tidak ada di tengah-tengahnya. Tidak bisa dikatakan saya tidak suka, tapi tidak benci, ya tidak bisa. Yani kalau kamu suka, kamu makan. Kalau kamu tidak suka, kamu tidak makan. Yani kamu suka atau tidak suka, tidak bisa. Tidak suka tapi tidak benci. Kenapa? Karena antara suka dan benci itu hubungannya hubungan ada tiada. Dan hubungan ada tiada itu tidak bisa di tengah-tengah. Tidak bisa ada di tengah-tengahnya. Nanti jadinya apa? Nanti jadinya jamak natijah. Itu tidak bisa. Makanya orang ketika misalnya menyukai sesuatu, contoh misalnya tadi kita makan ketoprak tadi. Ini ketika makan ketoprak, apakah kita suka makan ketoprak ataukah kita tidak suka makan ketoprak? Atau misalnya cendol, apakah kita suka minum cendol atau tidak suka minum cendol? Atau misalnya cenil, apakah kita suka makan cenil atau tidak suka makan? Atau misalnya teh manis dingin, apakah kita suka minum teh manis dingin atau tidak suka minum teh manis dingin? Kan yang sedap-sedap ini mumpung suasana panas, jadi kita membahasnya makanan yang dingin-dingin walhasil. Nah, karena di sini lagi musim panas. Jadi
dua saja, apakah kita menyukai hal itu atau kita tidak menyukai hal itu. Di dalam dua kondisi ini, di dalam dua perihal ini, maka kesabaran itu berlaku di keduanya. Yakni ketika kita menyukai sesuatu, maka kita juga mesti sabar. Dan ketika kita membenci sesuatu, kita juga mesti sabar. Apa maksudnya? Yakni ketika kita menyukai sesuatu, kenapa kita mesti sabar? Sehingga kita tidak terjerumus dan lupa diri. Ini satu. Dan ketika kita membenci sesuatu, kita juga mesti sabar. Kenapa? Sehingga tidak zalim terhadap sesuatu. Jadi kesabaran kita ini, baik kesabaran di hal yang disukai maupun kesabaran di hal yang dibenci, itu mesti sabar. Kenapa? Sehingga ketika kita menyukai sesuatu, kalau kita tidak sabar, maka kita bisa lupa diri. Ketika lupa diri, maka kita bisa istilahnya takabur, bisa kufur, dan sebagainya. Dan begitu juga, ketika kita membenci sesuatu, maka kita juga harus sabar dengan kebencian itu. Yani jangan terlalu membenci, istilahnya gitu. Kalau istilahnya motivator itu, janganlah membenci terlalu dan janganlah mencinta terlalu. Walhasil gitu. Istilahnya motivator gimana? Kalau tadi kan agak berat ya pembahasannya. Kita pakai istilah motivator. Istilah motivator, janganlah mencinta terlalu dan janganlah membenci terlalu. Namun yang sedang-sedang saja. Wah, kayak lagu dangdut sudah. Jangan mencinta terlalu, jangan membenci terlalu, namun di tengah-tengah saja. Oke? Nah, mungkin jadi kesabaran itu begitu. yakni di hal yang kita sukai kita mesti sabar. Kenapa? Karena kalau kita tidak sabar, misalnya ada semangka nih, semangka seger, kita tidak sabar, wah lupa diri, langsung dimakan, orang lihat, ya Allah, Yusuf makan semangka kayak tidak pernah makan semangka sama sekali, memalukan sekali. Kan menjatuhkan harga diri jadinya. Apa? Jadinya menjatuhkan harga diri. Yang satu lagi, misalnya membenci sesuatu, misalnya contoh, Yusuf tidak suka, misalnya Yusuf tidak suka martabak, misalnya. Yusuf tidak suka martabak. Terus terlalu anti, semacam jijik gitu. Orang akan mengatakan, apa ini Yusuf ini cuma martabak juga kok sampai gitu. Terlalu berlebihan. Jadi nggak pas. Di hal yang kita sukai, kita harus sabar. Di hal yang kita benci juga kita harus sabar. Dan begitu juga misalnya kepada orang lain. Kita mau membenci orang lain bukan karena orangnya, bukan karena wajahnya, tidak. Melainkan karena apa? Karena perilakunya misalnya. Maka kita harus bersabar. Apa maksudnya bersabar? yakni kita harus adil dalam menilainya. Jangan sampai perbuatannya di satu hal itu nyerempet ke hal-hal yang lain. Misalnya contoh, na'udzubillah. Misalnya contoh, dia misalnya misalnya dia ngambil barang orang lain, na'udzubillah. Misalnya kita melihat dia ngambil barang orang lain, wah terus jadi semuanya disalahin. Oh dia itu ya fulan. Semua kejahatan dilimpahkan kepada dia. Lah itu kan istilahnya berlebihan sekali. Orang kita cuma melihatnya satu saja. Kita hanya melihat bahwa dianya cuma ngambil barang orang lain. Lah kau terus dibilang dia ya peminum khamar, dia yang pembohong, dia yang tukang gibah, dia yang pula. Nah itu namanya berlebihan. Oke? Jadi sabar baik dalam hal yang kita suka maupun dalam hal yang kita benci. Artinya apa? Artinya jangan mencinta terlalu, jangan membenci terlalu, yang sedang-sedang saja. Oke, itu istilahnya motivator. Ini malam Jumat kita hadiahkan kepada sanak famili kita, ayah ibu kita, abang, adik, saudara-saudari, paman, bibi, kakek, nenek kita, anak istri kita, dan juga kepada saudara-saudara kita mukminin mukminat di mana saja berada. Dan untuk guru-guru kita yang mulia, khususnya marhum Ustaz Hasan Abu Ammar, Allah maqamah, dan juga untuk Ustaz Toha Musawwa,
Ustaz Ahmad Rusdi, Kang Jalal, Ustaz Jalal bin Rahmat, dan juga untuk Ustaz Husain Habsyi, Ustaz Husain Habsyi, dan juga untuk Ustaz Muhammad Reza Segaf yang ada di Pekalongan, dan juga untuk Ustaz Ahmad bin Abu Bakar di Kota Palu, dan Ustaz-Ustaz kita lainnya. Semoga Allah merahmati mereka semua, mengangkat derajat mereka semua, sucikan wajah mereka, dan menyinari kubur mereka semua, insyaallah. Dan untuk ulama-ulama kita yang telah mendahului kita, khususnya Imam Khomeini Qudisa Sirruh, untuk Al-Lamiyah Samsudi Umuli, Al-Lamiyah Tabatabai, Al-Lamiyah Sya'ar, Al-Tulah Qazi Tabatabai, Al-Tulah Bahjan, Al-Tulah Mahdawi Kaki, Al-Tulah Yahya Ansori Shirazi, untuk Al-Tulah Misbah Yasdi, untuk Al-Tulah Ilahi Kumsyi'i, untuk Ayatullah Hasan Ilahi Tabatabai, untuk Ayatullah Milki Tabrizi, untuk Ayatullah Sayyid Maudini, untuk Ayatullah Syahid Mutahari, dan ulama-ulama lainnya. Semoga mengangkat derajat mereka semua, menyinari kubur mereka semua, insyaallah. Dan juga untuk ulama-ulama kita yang masih hidup, semoga Allah menjaga mereka semua dan memperpanjang berkah mereka, khususnya untuk Rahman Muazzam Sayyid Ali Khamenei hafizahullah, dan untuk kezuhuran Imam Zaman Ajjalullah Farajul Syarif. Al-Fatihah ma'as salawat.